I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun dengan mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis dengan dosen pengampu Bapak Subhan SE MKom. Kami dari kelompok 11 dengan beranggota Musliani Lamusa dengan NPM 0227221149, Irma Juma 0227221150, dan saya Nur Naila Husran Juba dengan NPM 0227221151. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai net present value 3 soal case study dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk penyelesaiannya, case study yang pertama bisa dilihat teman-teman semua bahwa di sini terdapat periode pertama sampai dengan periode ke-7. Yang dimana dengan investasi awalnya yaitu sebesar min 100 miliar dan arus kas bersih atau dengan cash flow yaitu tahun pertama atau periode pertama sebesar 200 juta, periode kedua sebesar 300 juta, periode ketiga sebesar 350 juta, periode keempat sebesar 400 juta, periode kelima sebesar 450 juta, periode keenam sebesar 500 juta, dan periode ketujuh sebesar 550 juta dengan diskonto rate sebesar 12%. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui cara untuk mencari NPV-nya atau cara untuk menghitung arus kas atau cash flow-nya. Yang dimana di sini diketahui NPV sama dengan NPV buka kurung. Di sini sudah terdapat keterangannya yang bisa teman-teman lihat, diikuti oleh diskonto rate atau 12%, dibalas tanda titik koma, lalu kita blok dari pertama sampai akhir, tahun pertama sampai akhir, kita balas tanda kurung, lalu ditambah dengan investasi awalnya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya yang bisa teman-teman lihat sebesar Rp678.509.624. Nah, ini untuk menghitung NPV present value pada case study 1. Untuk pada case study 2, di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat soalnya yaitu belajar bisnis transportasi speedboat lewat pemahaman analisis kelayakan NPV pengantar. NPV pengantar di sini arus kas kita dapat lihat dan kita dapat menghitung apakah perusahaan speedboat ini dapat layak digunakan atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat arus kas selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini diikuti oleh 600 juta, 650 juta pada tahun ketiga, 700 juta, pada tahun keempat yaitu 750 juta, dan pada tahun kelima yaitu 800 juta. Dan investasi awalnya itu sebesar 300 miliar, 3 juta miliar. Dan diskonto rate-nya yaitu sebesar 14% yang di sini. Nah, lalu kita masuk ke bagian Microsoft Excel untuk menyelesaikan ini. Sama seperti bagian pertama tadi, yaitu untuk mencari NPV-nya, yaitu net present value-nya, yaitu NPV sama dengan NPV buka kurung diikuti oleh rate atau diskonto rate, lalu kita balas tutup, lalu kita balas tanda titik koma, lalu kita blok dari tahun pertama sampai tahun kelima, lalu dibalas tanda kurung, lalu kita tambah dengan investasi awal yaitu sebesar min 3 juta miliar, lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat min
Ini kenapa hasilnya positif? Kenapa hasilnya negatif? Karena di sini NPV-nya itu dia lebih dari 0, kurang dari 0. Jadi maka artinya proyek atau bisnis speedboat itu tidak layak digunakan berdasarkan metode NPV atau Net Present Value yang kita gunakan pada Microsoft Excel ini. Seperti yang tadi yang pertama, di sini itu dia bersifat positif, artinya perusahaan atau bisnis yang dilakukan, bisnis kopi yang dilakukan atau bisnis kafe yang dilakukan itu dia dapat menguntungkan. Artinya dia NPV-nya itu lebih dari 0. Ini positif ya, dapat bersifat dapat digunakan atau layak untuk digunakan. Nah, kita lanjut pada case study yang ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk case study yang ketiga yaitu menilai investasi kelayakan tambang lewat NPV atau Net Present Value. Perlu diketahui bahwa perusahaan ini masih dalam tahap eksplorasi arus kas yang diberikan yaitu pada tahun ke-10 pada 10 tahun. Periodenya itu sebanyak 10 tahun. Investasi awal yaitu min 10 juta. Kenapa tandanya min? Karena ini merupakan investasi awal, artinya pengeluaran. Untuk arus kas itu kita dibagi menjadi dua, yaitu arus kas atau cash flow plan A dan cash flow plan B. Sedangkan diskontorenya itu sebesar 14%. Dan di sini periode pertama pada arus kas plan A itu sebesar 300 juta, periode kedua sebesar 31 juta, periode ketiga sebesar 30 juta sampai dengan periode ke-10. Begitu juga dengan arus kas plan B. Pada periode pertama berjumlah 15 juta, pada periode kedua berjumlah 21 juta, dan pada periode ketiga berjumlah 15 juta sampai dengan periode ke-10. Dan sebelum kita menghitung NPV-nya atau Net Present Value-nya, perlu diketahui bahwa kita akan menjumlahkan masing-masing dari arus kas atau plan A dan plan B. Jadi total cara menghitungnya yaitu di sini sama dengan sum kurung, terus kita blok dari tahun pertama sampai tahun terakhir, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Begitupun sebaliknya. Ini sum, buka kurung, blok dari plan A, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kedua plan A dan plan B memiliki hasil yang sama, artinya Rp150.500.000. Begitupun dengan plan B di sini. Nah, lalu kita akan menghitung NPV-nya. Ini NPV. Sini NPV, buka kurung, diikuti oleh rate, titik koma, tutup kurung, lalu tambah investasi awal. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Di sini teman-teman bisa lihat arus kas atau cash flow pada plan A bersifat positif. Dan kita coba menghitung pada arus kas atau cash flow plan B, NPV, buka kurung, diikuti oleh rate, titik koma, lalu kita blok dari pertama sampai ke-10, tutup kurung, ditambah dengan investasi awal, lalu enter.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk hasil dari arus kas atau plan A itu bersifat positif dan arus kas pada plan B bersifat negatif. Artinya, plan B ini untuk rencana dia bersifat positif dan dia layak untuk dipakai. Artinya hasilnya menguntungkan. Sementara pada plan B ini dia bersifat negatif, artinya dia tidak menguntungkan. Ya baik, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai 3 case study dengan menggunakan rumus net present value atau NPV. Semoga bagi teman-teman yang menonton video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 11 mohon undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.